Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba yang Engkau ampuni, menjadi hamba yang Engkau bukakan hati dari segala ketertutupan, Engkau cahayai hati dari segala kegelapan. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau cintai, yang mencintaimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kajian Al-Hikam nomor 10. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 10. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Bayangkan manusia yang bisa tegak tapi tidak ada nyawanya, pasti mati. Karena yang menghidupkan sebuah tubuh adalah ruhnya, benar? Kalau kita beramal, ruhnya itu adalah keikhlasan. Jadi orang yang tidak punya keikhlasan, ya matilah amal itu. Hadis sahih tentang 3 kelompok yang dihisab pertama kali. Yang pertama adalah seorang yang merasa mati syahid. Dia berjihad dan mati di medan perang. Mati di medan perang, kemudian Allah perlihatkan amal-amalnya. Dan sesudah itu ditanya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad, saya sampai mati terbunuh di medan perang. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau berjuang bukan karena Allah. Engkau berjuang karena ingin dianggap pahlawan, pemberani, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat, ternyata mujahid itu diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, karena dia merasa lillahi ta'ala. Tapi Allah tahu isi hati, tidak bisa dibohongi. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka Allah tahu ternyata dia ini berjuang tidak ikhlas. Jadi dia tidak kurang dalam perjuangan, cuma satu yang kurang, tapi fatal, yaitu dia lebih sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk daripada mencari kedudukan di sisi Allah. Ini penting hadirin. Ini sudah mengilahkan penilaian makhluk. Yang kedua dihisab yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditanya apa yang kau lakukan dan diperlihatkan amal-amal, lalu ditanya, saya sudah belajar agama dan mendakwahkannya karena engkau, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan mengajarkan agar disebut alim, agar disebut ulama, dan sudah engkau dapatkan penilaian itu di dunia. Begitu pula yang belajar Quran. Engkau sudah dapatkan, engkau ingin disebut qari'ah. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tapi diseret jadi ahli neraka. Kenapa? Yang kurang cuma satu, tapi fatal. Dia lebih sibuk ingin dinilai manusia daripada ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang dihisab, dermawan. Ada orang yang selalu dermawan, tidak ada kesempatan untuk berderma kecuali dia berderma, tapi sama ujungnya, dusta kamu.
engkau lebih ingin disebut dermawan, dan sudah engkau dapatkan. Hadirin, ini amalnya hebat, tapi gagal jadi ahli sorga. Persis seperti tadi, karena tidak ada ruhnya. Ruhnya adalah ikhlas. Oleh karena itulah, sahabat-sahabat sekalian, tidak cukup kita sibuk beramal, tapi harus sangat sibuk untuk bertanya niat di balik semua amal kita. Termasuk ceramah ini nih. Apa niatnya ceramah ini? Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dianggap soleh, ingin dianggap pintar, ingin dianggap sudah ma'rifat. Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau jaharkan, keraskan kata kau, asiru qaulakum, mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Jadi jangan main-main dengan niat ini, karena dia bisa menentukan hidup atau matinya sebuah amal. Kalau seseorang berusaha keras untuk ikhlas, ikhlas itu sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang tidak ada berhentinya. Allah tahu orang yang hatinya lillahi ta'ala, niscaya Allah akan tanamkan nikmatnya amal tersebut. Dan Allah kan tahu hati kita. Kalau kita benar-benar berusaha lillahi ta'ala, hati kita akan sangat sakinah, menikmati amal tersebut dan istiqomah. Kita punya kekuatan untuk terus beramal. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita tidak akan menikmati amal itu. Tidak bisa bohong, karena Allah tahu sekali isi hati kita. Surat Qaf ayat 16, 17. Silakan kita simak hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak pernah kita sendirian, tidak pernah ada yang tidak tercatat, dan tidak pernah ada yang tidak diketahui. Jadi tidak bisa bohong. Tidak ada orang yang bisa berbohong di hadapan Allah. Tidak ada orang yang bisa berstrategi pura-pura di hadapan Allah. Tidak bisa. Allah tahu semuanya. Allah tahu lirikan mata, Allah tahu setiap niat di balik lirikan, Allah mendengar setiap ucapan dan tahu niat di balik ucapan. Makanya orang yang ikhlas itu sama saja. Ada orang, tidak ada orang, sama. Karena dia tahu Allah Maha Ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama, tidak ada pengaruh. Karena dia tahu Allah melihatnya terus menerus. Orang tahu, orang tidak tahu, sama. Orang
tahu, orang tidak tahu sama saja, karena dia tahu, Allah Maha tahu. Dipuji, dicaci, orang yang ikhlas sama saja. Karena apa urusan kita dengan mulut orang? Urusan kita hanya satu, bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Mulut orang muji, ya begitu, caci, ya begitu. Karena yang menentukan pahala kan Allah, bukan mulut orang lain. Yang menentukan derajat seseorang juga tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, Allah yang menentukan. Rezeki Allah yang membagikan. Apa urusan dengan orang yang menghina dan memuji? Tidak ada urusan sama sekali. Itu ujian saja. Ujian keikhlasan. Kalau kita semangat karena dipuji manusia, kemudian kita tidak semangat karena tidak ada yang muji, patah semangat karena dicaci, jelas bahwa kita berbuat itu bukan karena Allah, karena mulut orang, karena penilaian orang, dan itu yang membuat kita tidak bahagia. Ini teori hadirin, mudah disampaikan, praktek perlu perjuangan. Tapi kita harus tahu, makanya latihannya 5 jangan. 1, jangan selalu ingin diketahui orang lain setiap kebaikan kita. Harus punya amal rahasia. Kalau semua amal kita dilakukan dan ingin orang lain tahu, tapi kita tidak punya amal yang sembunyi-sembunyi, ini ciri-ciri kita belum serius dengan keikhlasan. Kita sering menutup-nutupi aib, menyembunyikan dosa. Harusnya kita juga punya kegigihan untuk menutup-nutupi amal, menyembunyikan amal. Harus ada amal rahasia yang hanya Allah yang tahu. Silahkan periksa apakah sedekah kita ada sedekah rahasia, tidak. Kalau sedekah kita semuanya diketahui orang lain, baca Quran, ada tidak baca Quran yang rahasia, yang hanya berdua dengan Allah saja? Ada tidak sholat kita yang tidak diketahui orang lain? Ada tidak air mata kita yang tidak ada yang tahu selain hanya Allah yang tahu? Yang kedua, jangan ingin dilihat orang. Lihat, kalau ada orang kita semangat, tidak ada orang tidak semangat, itu ciri-ciri. Ada orang sholatnya lama, tidak ada orang gesit. Ada orang baca Qur'annya diindah-indah, tidak ada orang cepat. Ada orang sedekahnya besar, tidak ada orang kecil. Ada orang rajin, tidak ada orang tidak rajin. Ini ciri-ciri nih, bahwa dia berbuat karena orang. Yang ketiga, jangan ingin dipuji, rasa-rasakan aja. Bagaimana kalau suatu saat orang muji, semangat, lalu Allah menggilir orang-orang tidak memuji kita, biasa saja, kecewa. Suatu saat Allah mendatangkan orang yang menghina kita, sakit hati. Kalau kita sibuk dengan penilaian makhluk, pasti berefek. Tapi kalau sibuk dengan penilaian Allah, apa urusan kita? Urusan kita cuma satu, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya sebetulnya tidak minta dihargai, cuman dia memang kurang ajar. Diam. Semakin berharap, makanya yang keempat, jangan ingin dihargai. Kalau kita ingin diperlakukan spesial, kita banyak kecewa. Kita merasa sebagai orang penting di duniawi. Datang tidak ada yang nyambut, duduk tidak dikasih kursi spesial, akan banyak sakit hati. Tapi bagi orang-orang yang sibuk dengan penilaian Allah, apa yang membuat kita harus dispesialkan oleh orang lain? Benar? Jabatan dunia kita tidak ada apa-apanya sama sekali. Kita diberikan jabatan dunia karena Allah nutupin aib. Kalau Allah membuka aib kita, tidak ada jabatan apapun yang diberikan kepada kita. Betul? Coba pilkada itu dibuka oleh Allah semua aibnya. Tidak ada yang terpilih. Pilpres dibuka oleh Allah aib-aibnya. Tidak ada yang terpilih.
lah sama kita juga. Jadi kalau nanti punya jabatan, tidak usah ingin diperlakukan spesial. Karena intinya topeng itu pun karena tutup dari Allah. Makin ingin diperlakukan khusus, pasti makin banyak kecewa. Yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Sudahlah, tidak perlu kita menunggu orang berterima kasih. Tidak perlu menunggu orang lain balas budi. Lakukan saja yang terbaik. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Allah menyaksikan tidak? Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, kalau berbuat baik Allah suka tidak? Jawab, apakah semua amal disaksikan oleh Allah? Semuanya dilihat oleh Allah? Adakah yang tidak kelihatan? Apakah semuanya ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Ketuker? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi balasan dari Allah? Jawab, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan lihat balasannya. Kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Sudahlah hadirin, ingat, orang yang tidak ikhlas nggak ada ruhnya, seperti mayat saja. Amal yang tidak ada ikhlasnya tidak ada nilainya. Kita sudah dengar tadi bagaimana mujahid yang sampai mati sekalipun tidak ada nilainya. Kenapa? Bukankah perjuangan? Karena ikhlas itu menentukan syirik atau tidak. Dan dosa yang paling dibenci Allah adalah menyekutukan Allah. Orang yang tidak ikhlas itu Tuhannya adalah penilaian makhluk. Orang yang ingin dipuji itu Tuhannya itu bukan Allah, tapi Tuhannya itu adalah penilaian manusia. Makanya dia sibuk demi dipuji orang. Ayo, ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh tidak? Oh, yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Itu masalah. Jadi wanita boleh ingin kelihatan cantik, Bu? Untuk siapa? Siapa? Suami. Suami siapa? Oh, suami saya ya. Saya bukan wanita, jadi saya tidak bisa ikut campur. Tolong periksa ibu di depan suami orang dengan suami sendiri gayaan mana, begitulah ya. Kenapa ketawa hadirin? Kalau ke undangan biasanya staker kebek, tapi di kamar sekebek saja hadirin. Dirasa-rasakan, kalau kita berbuat kebaikan tidak enak di hati kita, kita berarti sedang ngarep-ngarep sesuatu dari orang lain. Kan Allah tahu hati kita. Allah tahu ini kita ingin dipuji, nanti ditanamkan gelisah di hati kita. Makanya kepada santri kalau ikut pertandingan, tidak usah memikirkan menang dan kalah. Tidak penting jadi juara di hadapan orang. Santri Darut Tauhid ikut pertandingan memanah berkuda, sudah. Niatkan ini bagian dari sunnah Rasul, lakukan yang terbaik, sudah selesai. Mau menang, mau kalah harus menang di sisi Allah, jadi juara. Musabaqah tilawatil Quran, tidak harus santri Darut Tauhid jadi juara, tidak penting, tidak penting. Piala bisa beli sendiri kalau mau. Tapi harus diterima oleh Allah, dia juara. Mungkin tidak menang. Bagi saya lebih baik santri tidak jadi juara, tapi diridhoi Allah karena keikhlasannya, daripada jadi juara, ujub, ria, takabur, dengki. Apa artinya sebuah piala, tapi kedudukannya jatuh di sisi Allah? Berapa harga piala?
Apa artinya dapat uang 10 juta kalau dia menjadi hina dalam pandangan Allah? Tidak penting, tidak penting jadi juara. Yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pentingnya jadi juara, sedikit dong yang menang. Yang terpenting dari musabaqah tilawatil Quran, semuanya menang. Karena niatnya benar. Harusnya Presiden bicara itu pada waktu peresmian musabaqah tilawatil Quran. Saudara, tidak penting jadi juara. Yang penting setiap bacaan diterima Allah. Setiap bacaan jadi amal soleh. Kalau saudara-saudara hanya mengharap piala, berapa banyak piala ini? Mungkin begitu Presiden yang akan datang bicaranya. Karena soleh jadi ngerti. Jangan sampai seperti di sebuah negara Afrika, katanya ini ya. Seorang pejabat yang datang ke pesantren-pesantren di sana, sejenis madrasah. Saudara, sudah berapa? Pak Menteri, ini sudah 10 juz, bagus, teruskan. Masuk, nah ini sudah 20 juz, semangat terus, perbanyak lagi. Nah ini sudah 30 juz Pak Menteri, wah bagus, terus tingkatkan, lebih banyak lagi, lebih banyak. Ini nggak ngerti, udah maksimal 30 juz. Hadirin, mari kita latih terutama Ramadan ini. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan semata-mata mengharap pahala, ganjaran, kedudukan, keridhaan Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Jadi bukan perkara saum saja, harus ada ruh keikhlasannya. Siap kalau sesudah dengar pengajian ini tidak ada yang berterima kasih, tidak apa-apa. Bu, perlukah kita menceritakan kebaikan kita? Perlu tidak? Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih? Yang mantap jawabannya. Benar nih. Betulan. Kalau saja cocok antara perkataan dengan hati, pulang dari sini bahagia. Ya memang begitu. Ibu kan sakit hati, pernah sakit hati enggak Bu? Nah teteh enggak ikhlas Bu. Kalau ibu dandan, perlukah nanya ke suami, Mas cakep tidak saya? Perlu tidak? Tuh kan robah-robah terus ibu-ibu. Perlu Bu? Untuk apa? Apa katanya? Untuk saya nggak usah nanya kalau gitu ya. Lakukan aja yang terbaik. Lakukan, lupakan. Lakukan. Nih, untuk latihan ikhlas, mana yang baik bagi kita kalau kita berbuat baik? Orang berterima kasih atau tidak? Untuk latihan ikhlas, mana yang lebih baik? Orang itu berterima kasih atau tidak berterima kasih? Yang pedas tuh yang tidak berterima kasih, itu bagus buat latihan. Kalau orang berbuat baik kepada kita, sekecil apapun kita harus berterima kasih. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang, lalu orang tidak berterima kasih, ini latihan. Ini mujahadah, gelak, bisa ngukur. Kita jengkel tidak, sakit hati tidak. Ibu sudah melakukan yang terbaik, tidak dihargai oleh suami. Bagi yang ingin lebih ikhlas, bagus tidak latihan ini? Bagus. Kalau kita sudah berbuat baik dan tidak dihargai kebaikan kita, kalau kita mau latihan ikhlas, ini latihannya nih. Karena dengan begitu kita bisa mengukur. Udah capek-capek kita beres-beres, suami datang tidak nyebut apapun.
tidak menghargai. Seperti ada seorang suami, ini sebuah cerita, yang nanya ke ustadz, gimana istri saya ini orangnya malas, supaya jadi rajin. Kata ustadz, beri contoh. Akhirnya suami ini bangun jam 3 memberi contoh, kemudian wudhu, tahajud, beres tahajud, ngepel, nimba air, nanak air, nyiapkan nasi. Istrinya bangun. Gila. Bagus, barudak. Anak-anak tuh si bapak udah sembuh. Kata suami, gimana? Istri saya contohin, malah nyebut saya cager, sembuh. Pak, lakukan saja yang terbaik. Allah yang ngebulak-balik hati istri. Sekarang mungkin begitu karena bapak belum ikhlas. Bapak baru berbuat supaya istri menghargai. Nanti kalau sudah hilang bapak ingin dihargai manusia, hanya ingin diterima Allah, Allah tahu isi hati. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati istri dan anak-anak. Gitu hadirin. Ya, silakan dibacakan ayat. Surat An-Nisa ayat 145 sampai 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Sungguh orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Ini ayat bahwa ahli syukur yang beriman tidak akan disiksa oleh Allah. Ayo, sing ikhlas. Periksa saja ke hati. Kalau sudah nggak enak hati, udah mulai tidak nyaman, udah sering tidak terluka, itu biasanya karena berharap kepada makhluk. Ingat nasihat dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau. Semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit selain daripada berharapnya hati kepada manusia. Sudahlah hadirin, sempurnakan saja. Gimana, habis saya rezekinya segini, sempurnakan saja. Allah sudah tahu keperluan kita, keperluan keluarga. Allah sudah sangat tahu masalah kita. Semuanya tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terjadinya pun dengan izin Allah. Terus sing ikhlas. Pokoknya kalau nanti ada waktu-waktunya diuji keikhlasan kita, harus lulus. Nanti ada waktunya hadirin, ada waktunya. Percayalah, balasan dari Allah tidak harus selalu cocok dengan waktu dan bentuk yang kita inginkan. Terus saja lakukan yang terbaik. Tidak ada yang luput
semuanya dicatat, dibalas dengan sempurna. Masya Allah. Silakan, ada pertanyaan tentang ilmu belajar ikhlas ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari Kabupaten Cianjur, BKMM Masjid Agung Cianjur. Tapi mau bertanyanya di luar tema ini gimana? Bisa? Saya harus bertanya kepada jamaah yang lain. Bisa tidak hadirin? Bisa. Sebetulnya ngarap-ngarap tidak bisa. Ibu jangan yang susah-susah, karena kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Insya Allah, A. Ya. Begini, A. Kami dari Kabupaten Cianjur, khususnya Masjid Agung Cianjur, kepengen AA datang ke Kabupaten Cianjur. Nah, pertanyaannya kapan AA bisa datang ke Kabupaten Cianjur untuk memberi tausiah kepada ibu-ibu BKMM Kabupaten Cianjur? Itu aja, A. Ini pertanyaan yang pelik, Bu, yang Ibu harus bertanya dulu kepada AA Somad, ya. Tahu siapa AA Somad? Begini, Bu, insya Allah, ya. Alhamdulillah. Ya, ditunggu, A, insya Allah. Terima kasih sebelumnya. Karena Ya, pertama karena saya orang Cianjur udah kangen sama A, katanya A. Oh iya, makasih, Bu. Itu aja mungkin. Oh, terima. Pertama mas saya nggak tahu tempatnya di mana, Bu. Assalamualaikum. Baik, Bu. Satu lagi. Saya- Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dari Kabupaten Cianjur, BKMM Kabupaten Cianjur, A. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita itu untuk memberikan secara ikhlas? Karena ikhlas itu memang kadang-kadang tidak ikhlas, kadang-kadang ikhlas. Nah itu. Nah ini bagaimana caranya agar kita itu ikhlas sepenuh hati, A? Bagaimana caranya? Mohon oleh AA dijelaskan, A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi teh ceramah ikhlas, Ibu. Coba Ibu diingat-ingat dari awal ceramah teh judulnya berusaha ikhlas, ya Bu. Saya harus ikhlas menerima pertanyaan Ibu, Bu. Jadi Ibu yang tadi, ya Ibu teh mana tadi, Bu? 5 jangan teh, Ma. Jangan bikin jengkel, ya Ma. Jadi Ibu saya ulangi, ya Bu ya. Tong hayang ditingali ku batur, cicing. 1, jangan suka ingin diketahui orang. Ada yang boleh diketahui, ada. Amalan wajib, sunahnya diketahui. Jadi kalau Bapak Ibu mau sholat ke masjid, sholat fardu, tidak usah sembunyi-sembunyi. Selinap sana, selinap sini. Ini malah mencurigakan, ya. Mau haji lalu minta didoakan orang lain, minta maaf sehingga orang boleh, ya. Tapi kalau amalan yang sunnah, nah tidak harus semua diketahui orang, ya. Yang kedua tadi apa? Jangan ingin suka dilihat orang lain. Jadi kalau ada orang nggak ada orang sama aja, Allah pasti lihat. Ada orang yang solehnya itu di depan orang lain. Tapi kalau tidak ada orang, di kamar sembunyi, buka tuh HP yang tayangan-tayangan tidak baik. Padahal di depan orang mah baik. Soleh, lembut, baca Quran. Tapi kalau udah sendirian, maksiat dia. Nah ini berarti ciri-ciri kebaikannya itu masih belum maksimal ikhlasnya. Ada tuh yang di depan orang baik tapi di belakang beda lagi. Munafik sebetulnya. Jangan pengen dipuji, ya Bu. Jangan pengen dihargai. Gimana supaya kita tidak sibuk dengan penghargaan orang? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu. Kalau kita dihargai orang lainnya enggak apa-apa, itu hak orang lain. Tapi kita jangan kemakan ingin dihargai. Caranya adalah sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan aib kita.
Dan yang terakhir, jangan sibuk pengen dibalas budi. Bu, jangan suka ngingat-ngingat kebaikan. Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan di sini. Bagaimana perasaan ibu kalau suami berkata begini, "Hei istriku, asal tahu saja, saya nih kepala keluarga yang sudah berjuang habis-habisan demi kalian. Saya yang membanting-banting tulang. Rumah ini tetesan keringat saya. Kalian makan, saya yang jerih payah. Kalian telepon, pulsanya saya yang nyiapkan." Bagaimana perasaan ibu? Menjadi bahagia atau enak, Bu? Nah, ya. Semakin sayang atau jadi sebel? Yang jelas, semakin sayang atau sebel dengarnya? Bahagia atau enak? Nah, persis Bu, kalau ibu juga nyebut-nyebut jasa ibu. Jadi kami tuh bawaannya tuh enek, Bu, ya. Istri teh capek siapa? Nah, itu teh nengol aja di sini teh. Enggak sih, kalau kita mah suka enggak beda, ya. Ke anak-anak juga tidak boleh. Udah takdirnya begitu, setiap kali kita ngangkat diri oleh Allah dijatuhkan di hati orang lain. Makanya kalau kampanye, dulu kami yang membangun. Sebelum ada kami, di sini adalah daerah dalam kegelapan, gulap gelita, hina dina. Itu semua enak dengernya. Pemimpin yang ngangkat-ngangkat diri langsung dibuat enak. Karena orang itu akan simpati kalau memang ikhlas. Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi jangan ya Bu, ke anak-anak nyebut, "Ini Ibu Muna, ini Ibu Muna." Nah, anak-anak sudah tahu Bu, ya. Justru anak-anak bingung kenapa ibu lupa diri. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Coba, kata anak mungkin ya, atuh siapa suruh ya deh ya, pakai hamil dah kita mah nggak pesen. Tapi saya rasa nggak ada anak-anak yang ngomong gitu. Tapi bisa jadi ada itu di hati mereka. Dan saya nggak pesen, kenapa ibu jadi ambek-ambekan? Jelas Bu? Apa yang tadi ya, bagus. Pertanyaan terakhir. Wah, Bapak lebih canggih, yang ngacung, yang diacungkannya mikrofon. Bagaimana mungkin saya bisa Terima menolak? kasih AA. Bismillahirrahmanirrahim. Begini AA. Maaf, siapa ini? Saya Agus dari Serang. Agus Serang, dari Banten ya. Majelis Taklim Muslimah. Kebetulan saya peserta ini aja, taklim saja di sini. Alhamdulillah. Silakan Pak Agus. Begini AA, menurut saya ini naluri manusia adalah memang ada perasaan untuk dipuji. Ingin Dan dipuji, naluri. Dan Ya. saya kira naluri ini adalah satu fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Artinya kalau memang tadi yang saya sampaikan semacam itu, apakah ini tidak menjadi berlawanan dengan fitrah yang diberikan Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang juga dengan apa yang kita dapatkan atau yang kita mendapatkan sesuatu karena kebaikan kita adalah mendapatkan reward misalnya. Apakah reward ini juga hal yang harus dihindari untuk menghilangkan riya terhadap manusia? Terima kasih AA. Wah, ini Bapak pekerjaannya apa? Pakai ribut-ributan. BUMN A. Kan? BUMN A. Oh, BUMN. Pertanyaannya adalah, ingin dipuji itu fitrah, sepakat. Karena keinginan itu juga kita tidak tahu kenapa pengen dipuji. Masalahnya jangan dihilangkan pengen dipuji itu Pak. Masalahnya bukan pengen dipujinya. Masalahnya itu pengen dipuji siapa. Ayo atau gini-gini dua-duanya. Kan tidak ada larangan pengen dipuji. Yang dilarang tuh pengen dipuji orang. Dialihkan jadi pengen dipuji Allah. Sekarang dipuji orang, dah nggak ngepek Pak.
Coba, udah gaya-gaya pengen dipuji. Bapak misalkan nyicil mobil pengen dipuji. Yang nyicil siapa? Tetap bapak, bener. Nggak ngepek Bapak. Ibu pengen disebut awet muda. Jadi awet? Enggak ngepek. Yang muji ibu awet muda mah yang pengen ditraktir biasanya. Jadi tinggal dialihkan. Kalau pengen dipuji orang sakit hati, pengen dipuji Allah bahagia. Bapak pengen sakit hati atau bahagia? Sekarang manusia tuh la haula wala quwata illa billah. Dia tuh tidak punya apa-apa. Manusia tuh ya Pak, dia satu lemah. Tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Dua, dia itu bodoh kecuali Allah yang ngasih percikan ilmu sedikit. Yang ketiga, dia tuh fakir, tidak punya apapun kecuali yang Allah titipkan. Dan yang keempat, manusia tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Nah, kita ngarep-ngarep dipuji sama yang bodoh, fakir, lemah, dan tidak bisa memberi manfaat. Atau stres, kayak nanya sama orang yang bingung. Jelas Pak. Pertanyaan kedua apa tadi? Reward. Begini Pak. Reward yang naon hadir? Hah? Reward. Ada reward, ada reward Pak. Kalau itu dalam bentuk ibadah Pak, ikhlas we. Bolehkah kita ingin ngarep-ngarep pahala? Boleh. Karena yang janjikan pahala juga Allah. Bolehkah kita takut siksa? Boleh. Itu sudah termasuk ikhlas. Begini ya Pak ya. Yang saya pahami, sepanjang bulat hanya berharapnya dari Allah, apapun bentuknya, itu masih wilayah ikhlas. Misal begini, tahajud ingin diberi jodoh. Oh tidak apa-apa. Karena dia mintanya ke Allah. Tahajud ingin punya kerjaan, itu bagus. Karena dia bulat yang ngasih kerjaan itu Allah. Ada juga yang punya hutang tahajud terus, nggak lunas-lunas. Aneh, temen saya hutangnya dikit, banyak lunas, saya hutang dikit nggak lunas-lunas. Biasanya yang seperti ini nanti kedudukannya naik Pak. Lama-lama dia mikir, kenapa nggak dilunasin? Oh, karena Allah tahu dulu juga saya hutang, tahajud, hutang lunas, tahajud lunas. Berarti saya harus tingkatkan tahajud saya bukan karena pengen lunas. Tahajud saya supaya saya disayang Allah. Di antara tahajud minta utang lunas, boleh. Kalau awalnya kan hanya, tapi Allah kan tahu tiap orang tuh ilmunya sampai segimana, pemahaman agamanya segimana, tingkat imannya juga Allah tahu beda-beda di antara kita tuh. Makanya difasilitasi oleh Allah aneka ragam. Sepanjang satu saja bulat yang bisa nolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Lempeng we Pak. Bonus, Mak, ya. Ini dari kelompok Cianjur nggak ada yang nanya, abdi mah ikhlas, nampi we. Silakan. Siapa yang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKMM Cianjur. Nama BKMM teh singkatan apa Bu? Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Asalnya Badan Kerjasama Majelis Taklim Masjid, katanya sekarang diganti kan Bu ya? Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Ya Bu. Ya. Nggak apa-apa. Nama saya Teti Kusmiati. Ini Pak yang saya tanyakan, bagaimana kan suka ada syukuran misalkan gitu ya, syukuran ada apa aja, misalkan kita memberi, suka ada apanya, bingkisan-bingkisannya itu ya. Nah bingkisan itu apa termasuk ria atau gimana? Kan kata kalau sedekah harus diam-diam nggak kelihatan, tapi ini
misalkan ngundang orang banyak, apa termasuk ria atau bagaimana begitu Pak? Oh. Jawabannya. Itu yang jelas Ibu teh nanya sama bapak saya atau saya, Bu? Nama sama cuman saya biasa mungkin kalau di depan itu suka Bapak mungkin jadi lupa. Oh, kadang iya. nanyanya Maa gitu. Ya, enggak Maaf apa. ya Ayah. Enggak apa-apa, Bu. Mohon penjelasannya apa itu termasuk ria atau bagaimana, karena kadang-kadang gini, misalkan dari si A, misalkan kalau istilah di kampung saya ompreng gitu ya, bingkisan, ini begini, nanti ada yang melebihin jadi begini, jadi nggak enak gitu, gimana? Mohon penjelasan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan suka motong pembicaraan, hitung-hitung istirahat ya. Jadi apa pertanyaannya tadi teh? Oh, sibuk ngambek. Kalau kita tenang Ibu, tenang. Saya hanya main-main ya. Aduh, nggak boleh main-main sama Ibu, diulangi lagi Pak. Bu, saya tidak mengatakan tidak boleh diketahui semuanya ya. Boleh diketahui orang, nggak ada apa-apa. Tapi jangan selalu ingin diketahui orang gitu. Jadi amal kelihatan, misalkan Ibu sedekah 1 juta dilihat orang, nggak apa-apa. Pas nggak ada orang 5 juta gitu. Ya mah dilihat orang 100.000, nggak ada orang 100 perak. Nah itu yang jangan. Nah bagaimana kalau kita syukuran, oh bagus ya, asa sing ikhlas, begitu, tidak ada masalah ngebagi-bagi rezeki. Rasulullah membagi-bagi, ya punya emas, perak, 1 nampan, bagikan, gitu Bu, jelas gitu Bu. Nggak apa-apa, kita nggak boleh buruk sangka. Ada orang yang memamerkan, wah ria ya, mana komo ya nggak, tara mere pelit ria. Apakah kita boleh meninggalkan amal karena takut ria? Sama saja jeleknya. Misalkan kita mau tahajud, terus ada yang lihat, ada yang lihat, yang kena tidur, nah ini ngaco, atau ngasih misalkan 200.000, ketinggali ya, 2.000 weh, nah ini juga jelek. Jadi beramal karena ingin dinilai orang, atau meninggalkan amal karena takut penilaian orang, nggak boleh, harusnya ada di antara dua itu. Bagaimana, diterima enggak nih satu lagi nih? Kan? Dari Cibinong Bogor ya perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Maryam dari Majelis Taklim Nurul Robani, Karadenan, Kecamatan Cibinong, Bogor. Alhamdulillah. Berapa bis Bu? 2 bus. Tapi 162 orang. 120 orang. Oh iya. Iya. Iya, saya ngetik ya hadirin. Kan udah kemarin. Iya Bu, maaf Bu. Salah ketik. Mohon izin Pak Kiai. Saya sering mendengarkan Pak Kiai di TV dan saya melihat Pak Kiai. Cuman baru berhadapan hari ini dengan Pak Kiai. Diterima Pak Kiai? Hah? Diterima apanya Bu? Saya silaturahim. Diterima Bu. Waduh, diterima. saya kira Mohon jam kabul. semua jamaah yang hadir dari Cibinong mohon diterima. Oh diterima. Insya Allah. Diterima. Terima kasih. Bertamunya ya, dengan makanan bawa masing-masing gitu ya. Sehingga ijab kabul. Terima kasih. Iya Bu. Mohon diterima. Diterima Bu. Semuanya. Diterima. Silaturahim. Amin. Pokoknya diterima. Saya mau bertanya cuman satu. Sepatah atau 2 patah kata saja. Mana yang dinamakan riyadhah dan mana yang dinamakan mujahadah? Sebelumnya penjelasan Pak Kiai, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ya mah jadian lagi ceramahnya hadirin. Riyadhah itu berlatih Bu.
mujahadah itu kesungguhannya. Jadi kita harus riyadhah terus berlatih. Nah, tingkat kesungguhannya itu disebut orang yang bermujahadah. Tidak semua orang berlatih sungguh-sungguh, benar? Benar? Ada yang latihannya basa-basi, seperti kita harus riyadhah menahan amarah. Tapi ada yang tidak sukses, kenapa? Karena mujahadahnya kurang, kesungguhannya, kegigihannya, keuletannya. Begitu Bu? Kan ilmu itu ada 4 tingkatan, ada tahu, mendengar, itu tahu. Ada paham, paham itu dengan belajar. Ada bisa, bisa itu dengan riyadhah. Ada istiqomah, istiqomah itu dengan mujahadah, ya. Jadi orang-orang yang mujahadahnya gigih nanti dapat hadiah istiqomah. Kalau orang istiqomah itulah yang biasa dapat karomah. Para waliullah tuh biasanya di istiqomah. Nah, kekuatannya tuh di mujahadahnya. Melepaskan cinta dunia, membuat nafsu semakin terkendali. Terima kasih, semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, segala puja-puji hanya milik-Mu yang menentukan takdir ini terjadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami ngaku sudah menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan, sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat, niscaya kami jadi orang yang rugi. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini beriman teguh. Karuniakan kepada kami hati yang yakin dengan sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhat wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.